Jumpa kembali dalam praktikum pertanian organik. Untuk praktikum kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan mikroorganisme lokal. Apa itu mikroorganisme lokal? Mikroorganisme lokal itu terdiri dari kata mikro dan organisme. Mikro berukuran kecil dan organisme adalah makhluk hidup. Jadi mikroorganisme adalah makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil. Karena saking kecilnya itu maka kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang, sehingga kita memerlukan alat bantu seperti mikroskop. Nah, mikroorganisme sendiri itu ada mikroorganisme yang berfungsi untuk membantu dalam proses dekomposer, kemudian dalam pupuk organik. Ada juga mikroorganisme yang merugikan bagi tanaman, contohnya patogen. Nah, kali ini kita akan membuat mikroorganisme lokal yang berguna untuk budidaya pertanian organik, fungsinya sebagai dekomposer, pupuk organik cair, ataupun sebagai pestisida nabati bagi tanaman, sehingga membantu tanaman dalam pertumbuhan atau tumbuh tanaman. Bahan-bahan yang digunakan itu bisa dari banyak sumber, seperti contohnya adalah dari siput, kemudian dari hewani seperti ikan, kemudian bisa juga dari sayur-sayuran atau bahan-bahan sampah organik, sisa sampah dapur seperti yang saya buat hari ini. Kali ini saya membuat dari bahan-bahan sisa bahan organik dari sisa sampah dapur, buah jeruk yang sudah tidak layak untuk dimakan, dan ini sangat bagus nantinya kita gunakan sebagai mikroorganisme lokal. Kemudian ini ada kentang yang sudah busuk yang bisa kita gunakan nantinya sebagai sumber karbohidrat dari mikroorganisme lokal yang akan kita buat. Kemudian di sini ada kulit pisang yang sudah dipotong-potong. Ini mengandung banyak magnesium, kalium yang sangat berfungsi sebagai nutrisi dari mikroorganisme yang akan kita kembangkan. Kemudian di sini ada sisa dari sayuran sawi yang bisa kita gunakan juga nantinya sebagai sumber mikroorganismenya. Kemudian di sini ada kulit buah mangga ya. Kemudian ada pepaya yang sudah tidak layak dimakan. Ini bisa kita gunakan semuanya nanti untuk pembuatan mikroorganisme lokal. Di sini ada buah juga dari buah mangga yang sudah tidak layak dimakan. Nah, ini kita gunakan juga nantinya sebagai sumber dari pembuatan mikroorganisme lokal. Di sini saya akan menambahkan juga bahannya dari tempe yang sudah tidak bisa digunakan lagi ya, atau bekas sisa bahan organik dari sisa dapur, sampah dapur ya. Kemudian di sini kita tambahkan juga sebagai sumber mikroorganismenya juga kita menggunakan terasi ya. Terasi kita bisa gunakan nantinya dalam pembuatan mikroorganisme lokal. Nah, sebagai sumber nutrisinya kita menggunakan dari gula ya. Gula bisa gula Jawa, bisa juga kita menggunakan tetes tebu atau yang disebut dengan molase ya. Ini molase yang biasa kita gunakan dalam pembuatan mol. Tapi kalau tidak ada molase bisa kita ganti dengan gula pasir ataupun dengan gula Jawa atau gula merah. Nah, itu ya. Kemudian kita tambahkan dengan 1 liter air kelapa. Kemudian di sini ada air cucian beras yang sudah dikumpulkan ya. Ini fungsinya sebagai sumber karbohidrat. Nah, dalam pembuatan mol sendiri sebenarnya ada 3 sumber yang paling penting. Pertama, sumber karbohidrat bisa kita dapatkan dari air cucian beras, kemudian bisa kita dapatkan juga dari kentang ya. Kemudian bisa dari sisa atau sampah organik dari sisa sampah dapur. Kemudian sebagai sumber energi. Sumber energi yaitu bisa dibuat tadi dari molase ataupun air gula, kemudian dari air leri sebagai sumber natrium atau nitrogen, air kelapa. Nah, untuk pembuatannya sangat mudah sekali. Kita bisa memblender bahan-bahan ini. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses dekomposisi atau fermentasi nantinya, sehingga kalau kita blender kan partikelnya menjadi lebih halus. Dan ini memudahkan nantinya dalam proses fermentasi. Kalau tidak ada blender, maka bisa kita langsung memotong kecil-kecil bahan-bahan kita ini, kemudian kita masukkan ke dalam toples yang sudah kita siapkan. Nah, mari kita membuat tahapan dari mikroorganisme lokal. Pertama kita blender bahan-bahan ini.
kita blender ya nantinya ukurannya biar lebih mempercepat. Kalau misalnya tidak ada blender, boleh kita potong-potong saja dan langsung dimasukkan. Kita tambahkan, bisa menggunakan air ini saja, itu saja. Setelah kita blender, terus kemudian kita campurkan semua bahan, maka akan diperoleh seperti ini ya. Bahan-bahan sudah tercampur rata, kemudian diaduk. Ini kemudian kita menggunakan metode anaerob, sehingga kita perlu menutup toples ini supaya tidak ada kontaminasi dari mikroorganisme luar. Dan supaya proses fermentasi juga terjadi. Kita tutup rapat. Nah, ada banyak kasus yang mengatakan bahwa kalau kita membuat mol biasanya ada belatung-belatung atau seperti ulat yang ada di dalamnya. Itu artinya ada kontaminasi atau ada celah udara yang bisa masuk di dalam sini, sehingga prosesnya itu terkontaminasi. Sehingga sebenarnya seharusnya kita perlu menutup rapat ini. Nah, dalam pembuatan mol ini, apabila mol yang kita buat ini sangat bagus, biasanya ditandai dengan adanya gelembung gas dari tanda adanya aktivitas mikroorganisme yang cukup tinggi, yaitu adanya gelembung gas yang nantinya akan ada di sekitar di dalam toples ini. Nah, biasanya dengan aktivitas yang cukup tinggi itu, maka akan menyebabkan tekanan udara yang cukup tinggi juga di dalamnya. Maka perlu kita membuka toples ini beberapa kali, misalnya dalam 2 hari sekali kita perlu membuka supaya nantinya gasnya itu keluar sehingga tekanannya berkurang dan kita tutup rapat kembali. Nah, ini kita lakukan secara berulang-ulang sekitar selama 14 hari dengan ditandai dengan adanya gelembung gas yang sudah tidak ada lagi, berarti mol atau mikroorganisme lokal yang kita buat sudah siap untuk digunakan. Kemudian nantinya kalau sudah kita siap digunakan, akan kita saring, kemudian kita ambil cairan atau ekstrak yang bersih dan kita masukkan ke dalam botol yang sudah siap untuk digunakan untuk aplikasi. Nah, untuk aplikasi dari mikroorganisme lokal ini, kita biasa menggunakan sebagai decomposer. Misalnya ketika kita membuat pupuk organik cair, maka kita perlu menuangkan mol ini sebagai bioaktivatornya untuk mempermudah proses dekomposisi. Kemudian kita bisa juga menggunakan mol ini sebagai pupuk organik cair. Pupuk organik cair berarti kita perlu menambahkan beberapa mililiter atau liter air untuk mengencerkan kandungan dari atau konsentrasi dari mol. Kemudian bisa kita gunakan juga sebagai pestisida nabati atau pengendali OPP pada tanaman yang juga kita memerlukan pengenceran untuk konsentrasi dari mol ini. Pada pembuatan mikroorganisme lokal dalam proses fermentasi ini atau secara metode anaerob, kita biasanya menggunakan mikroorganisme yang bekerja adalah mikroorganisme yang bersifat termofilik, artinya dia menyukai suhu udara yang cukup tinggi, sehingga nanti yang saya jelaskan tadi adanya gelembung-gelembung gas atau tekanan yang menyebabkan kadang-kadang kalau kita tidak membuka tutupnya, maka akan terjadi ledakan atau meledak tutup botol atau tutup toplesnya, sehingga perlu kita buka beberapa kali, kemudian kita tutup lagi. Demikian pembuatan dari mikroorganisme lokal, sangat mudah, murah, dan sangat bermanfaat dalam budidaya pertanian organik. Ini akan membantu kita menghasilkan produk-produk yang sehat, yang bebas dari residu kimia. Semoga bisa diaplikasikan di rumah dan dibuat, dan nantinya bisa langsung digunakan dalam budidaya pertanian yang ada di sekitar kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.